Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai cara menentukan ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA secara manual. Berikut adalah contoh perhitungan manual. Suatu penelitian bertujuan mempelajari pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika. Untuk keperluan itu telah diambil dua kelompok sampel acak untuk belajar menggunakan model pembelajaran Inquiry A1 dan Jigsaw A2. Setiap kelompok masing-masing dibagi dua secara acak dan dibedakan menjadi dua berdasarkan kemampuan awal, yaitu kelompok tinggi B1 dan kelompok rendah B2. Skor prestasi belajar matematika disajikan sebagai berikut. Pada data ini, variabel bebasnya adalah model pembelajaran dan kemampuan awal, sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar, sehingga dapat ditentukan menggunakan ANOVA 2 jalur. Di sini datanya ada nilai prestasi belajar matematika. Yang pertama, model pembelajaran Inquiry, ada data tinggi dan rendah masing-masing 10, kemudian model pembelajaran Jigsaw ada kemampuan awalnya ada tinggi dan rendah masing-masing 10. Kemudian di sini kita akan melakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5%. Di sini yang pertama kita akan membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Yang pertama yaitu hipotesis penelitian dengan faktor model pembelajaran. H0A, tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dipelajarkan dengan model pembelajaran Inquiry dan Jigsaw. H1A, ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dipelajarkan dengan model pembelajaran Inquiry dan Jigsaw. Yang kedua, hipotesis penelitian dengan faktor kemampuan awal. H0B, tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Sedangkan H1B, ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Selanjutnya, hipotesis penelitian interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. H0AB, tidak ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Inquiry dan Jigsaw. H1AB, ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Inquiry dan Jigsaw. Selanjutnya adalah membuat hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis statistik dengan faktor model pembelajaran. H0A, μ1 sama dengan μ2, dikarenakan tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika. Kemudian, H1A, μ1 tidak sama dengan μ2, karena ada perbedaan prestasi belajar matematika. Lalu, hipotesis statistik dengan faktor kemampuan awal. H0B, μ1 sama dengan μ2, H1B, μ1 tidak sama dengan μ2. Lalu yang terakhir, hipotesis statistik interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. H0AB, μ1 sama dengan μ2, dan H1AB, μ1 tidak sama dengan μ2. Lalu menentukan taraf signifikansi. Tadi telah disebutkan bahwa taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Lalu menentukan uji yang digunakan. Uji yang digunakan adalah uji ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. Lalu kaidah pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, sedangkan sebaliknya jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya adalah menentukan F hitung dan F tabel. Sebelumnya harus dibuat tabel seperti berikut ini, lalu masukkan nilai yang ada di soal. Untuk model pembelajaran Inquiry, kemampuan awal tinggi B1 ditulis sebagai X1. Nilainya adalah sebagai berikut, kemudian dijumlahkan dengan hasil 790. Lalu X1 dikuadratkan dan dijumlahkan, hasilnya adalah 62.850. Kemudian untuk kemampuan awal rendah B2 ditulis sebagai X2, lalu nilainya dijumlahkan dengan hasil 620, lalu X2 dikuadratkan
dan dijumlahkan hasilnya 38.850. Kemudian untuk model pembelajaran Jigsaw, kemampuan awal tinggi B1 ditulis sebagai X3, nilainya dijumlahkan dengan total 750, X3 masing-masing dikuadratkan dan dijumlahkan hasilnya 56.850. Untuk kemampuan awal rendah B2 ditulis sebagai X4, dijumlahkan dengan hasil 580, dan X4 masing-masing dikuadratkan lalu dijumlahkan hasilnya 34.450. Selanjutnya kita akan membuat tabel statistik. Di sini NT untuk N1-nya sama dengan 10 didapat dari jumlah sampelnya, kemudian N2 10, N3 10, N4 10, dan di total seluruhnya yaitu 40. Sigma XT. Untuk sigma X1 sama dengan 790 didapat dari hasil X1 yang dijumlahkan seluruhnya. Kemudian sigma X2 sama dengan 620, sigma X3 sama dengan 750, dan sigma X4 sama dengan 580. Totalnya adalah 2740. Lalu X rata-rata. Rumusnya yaitu untuk X1, sigma X1 per N1 sama dengan 790 per 10, hasilnya adalah 79. Untuk yang selanjutnya rumusnya sama, 620 per 10 sama dengan 62, 750 per 10 sama dengan 75, 580 per 10 sama dengan 58, dan di total hasilnya 274. Selanjutnya sigma X2 dan X4. Untuk sigma X2-nya hasilnya adalah 620. Kemudian untuk sigma X4-nya adalah 580. Di total hasilnya 1200. Kemudian untuk sigma X1 dan X3, sigma X1-nya adalah 790 dan sigma X3-nya adalah 750. Dan di total hasilnya 1540. Yang terakhir adalah mencari sigma XT kuadrat. Untuk X1, sigma X1 dikuadratkan hasilnya 62.850. Untuk sigma X2 kuadrat hasilnya 38.850. Sigma X3 kuadrat hasilnya 56.850. Dan yang terakhir untuk sigma X4 dikuadratkan hasilnya 34.450, dan di total seluruhnya adalah 193.000. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber variansi, yaitu total atau disingkat dengan huruf T, antar kelompok A, antar kelompok B, antar kelompok A dan B, dan error. Yang pertama yaitu mencari jumlah kuadrat total atau JKT. Rumus dari JKT yaitu sigma XR dikuadratkan dikurang sigma XR dikuadratkan per NT. Nilai dari sigma XR kuadrat adalah 193.000 didapat dari ini, dikurang dengan sigma XR kuadrat. Sigma XR kuadrat adalah 2740 dikuadratkan per NT, nilai dari NT adalah 40. Jadi 193.000 dikurang 2740 kuadrat per 40 sama dengan 193.000 dikurang 187.690, hasilnya adalah 5.310. Selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat antar kelompok A atau JKA. Rumus JKA sama dengan sigma XA kuadrat per NA dikurang sigma XT kuadrat per NT. Untuk rumus ini dijabarkan menjadi sigma X1 ditambah sigma X2 dikuadratkan ditambah sigma X3 ditambah sigma X4 dikuadratkan per 2N. JKA sama dengan, masukkan angkanya 790 ditambah 620 kuadrat ditambah 750 ditambah 580 kuadrat per 2 dikali 10 dikurang
2740 pangkat 2 per 10. 790 ditambah 620 hasilnya 1410 pangkat 2 ditambah hasil ini 1330 pangkat 2 per 2 kali 10, 20 dikurang 2740 pangkat 2 per 40. Hasilnya yaitu JKA sama dengan 187.850 dikurang 187.690. Hasilnya adalah 160. Selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat antar kelompok B atau disingkat sebagai JKB. Rumusnya yaitu sigma XB kuadrat per NB dikurang sigma XT kuadrat per NT. JKB sama dengan 790 ditambah 750 pangkat 2 ditambah 620 ditambah 580 pangkat 2 per 2 kali 10 dikurang 2740 pangkat 2 per 40. Hasilnya yaitu 190.580 dikurang 187.690. Hasilnya adalah 2.890. Lalu mencari jumlah kuadrat antar kelompok A dan B atau JKAB. Rumus JKAB sama dengan sigma XAB per N sigma XAB pangkat 2 per N dikurang sigma XT pangkat 2 per NT dikurang JKA dikurang JKB. Hasilnya yaitu 190.740 dikurang 187.690 dikurang 160 dikurang 2.890. Hasilnya adalah 0. Selanjutnya mencari jumlah kuadrat error atau JKE. Rumus dari JKE yaitu JKT dikurang JKA dikurang JKB dikurang JKAB, yaitu 5.310 dikurang 160 dikurang 2.890 dikurang 0, hasilnya adalah 2.260. Lalu mencari nilai derajat kebebasan. DK sama dengan NT dikurang 1 sama dengan 40 dikurang 1, hasilnya 39. DKA sama dengan B kurang B1. B itu adalah baris, yaitu yang ada dua tadi, inquiry dan jigsaw. Berarti ditulis sebagai angka 2 dikurang 1 sama dengan 1, kemudian DKB, K-nya itu kolom sama dengan 2 juga, dikurang dengan 1. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Lalu DKAB sama dengan DKA dikali DKB, yaitu 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian DKE, rumusnya yaitu NT dikurang B kali K, sama dengan NT-nya tadi 40 dikurang B-nya 2, K-nya 2, sama dengan 40 dikurang 4, hasilnya 36. Lalu kita mencari nilai variansinya. Rumus nilai variansi yaitu FARA sama dengan JKA per DKA sama dengan nilai dari JKA adalah 160 dan DKA tadi itu 1, maka hasilnya 160. FARB sama dengan JKB per DKB sama dengan 2.890 dibagi 1 sama dengan 2.890. Lalu FARAB-nya sama dengan JKAB per DKAB. Tadi JKAB-nya dapat 0 per 1 sama dengan 0. FARE-nya sama dengan JKE per DKE. JKE tadi adalah 2.260 per DKE-nya 36, hasilnya 62,778. Lalu menghitung nilai F hitung. F hitung A, rumusnya adalah FARA per FARE sama dengan FARA tadi dapat 160, FARE-nya adalah 62,778. Jadi 160 dibagi 62,778 sama dengan 2,5489.
Kemudian F hitung, rumusnya sama. Masukkan datanya, nilai dari FARB-nya adalah 2890 per 62,778. Hasilnya 46,035. F hitung AB sama dengan 0 per 62,778 sama dengan 0. Selanjutnya adalah menentukan nilai F tabel. Nilai F tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel F. Yang pertama yaitu F tabel model pembelajaran, di mana DKA pembilangnya adalah 1 dan DKE penyebutnya adalah 36. FA total sama dengan F alpha DKA dikali DKE. F alpanya yaitu 0,05 didapat dari distribusi F, dan untuk DKA dikali DKE, DKA-nya tadi pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 36. Maka pembilangnya 1 dan penyebutnya 36, maka didapat hasil 4,11. Selanjutnya itu F tabel untuk kemampuan awal, di mana DKB sama dengan pembilangnya itu 1, DKE penyebutnya 36. Maka FB tabel sama dengan F alpha DKB kali DKE sama dengan F alpanya tadi 0,05, 1 dikali 36, hasilnya 4,11. Kemudian F tabel untuk model pembelajaran kemampuan awal, di mana DKAB pembilangnya tadi 1, DKE penyebutnya adalah 36. Maka alfanya 0,05, 1 dikali 36. Pembilangnya 1 dan penyebutnya 36. Didapat nilai 4,11. Selanjutnya adalah membuat tabulasi ragam ANOVA 2 jalur two-way ANOVA. Sumber variansi yaitu yang pertama antar kelompok A model pembelajaran, JK-nya 160, DK-nya 1, FAR-nya 160, F hitungnya 2,5489, dan F tabel dengan alfa 0,05 adalah 4,110. Antar kelompok B kemampuan awal, JK 2890, DK 1, FAR-nya 2890, F hitungnya 46,035, F tabelnya adalah 4,110. Antar kelompok AB model pembelajaran kemampuan awal, JK-nya 0, DK-nya 1, FAR-nya 0, F hitung 0, dan F tabel 4,110. Error, JK-nya adalah 2260, DK 36, FAR 62,778. Dan total untuk JK-nya 4230 dan untuk DK-nya adalah 39. Dengan ini dapat diambil kesimpulan untuk model pembelajaran F hitungnya sama dengan 2,5489, untuk F tabelnya sama dengan 4,110. Maka di sini F hitung lebih kecil dari F tabel. Maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Kemudian untuk kemampuan awal, F hitungnya adalah 46,035, F tabelnya adalah 4,110, maka di sini F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Yang terakhir adalah interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. F hitung sama dengan 0, F tabel sama dengan 4,110, maka F hitung lebih kecil dari F tabel. Jadi H0-nya diterima. Artinya tidak ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw.